senang sekali saya Azhara masih dapat menjumpai para bunda-bunda di rumah yang pasti di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan persembahan untuk bunda cerdas keluarga bahagia. Yang pastinya di sini saya nggak sendirian karena pastinya selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan informasi yang hangat, menarik disertai dengan narasumber yang inspiratif. Nah, pada episode kali ini kami akan membahas mengenai mengapa kaum ibu-ibu mudah terprovokasi isu di media sosial nih. Ayo bunda-bunda ngaku nih, pasti terprovokasi juga ya. Nah, bunda-bunda tahu nggak sih, jadi media sosial ini merupakan sarana untuk mengutarakan pendapat dengan bebas. Karena dalam media sosial kita bisa dengan mudah menyembunyikan identitas untuk keamanan pribadi, Bun. Namun banyak diantaranya ya Bun ya, yang menyalahgunakan fitur tersebut untuk kepentingan pribadi dan menuai kekacauan yang bisa berdampak pada dunia nyata nih Bun. Nah, provokasi di media sosial saat ini sudah dianggap lazim dan tidak sedikit dari orang yang melakukan hal itu secara tidak sadar maupun untuk bersenang-senang. Lantas mengapa ya di era global sekarang ini banyak kaum ibu-ibu yang mudah terprovokasi dengan isu-isu di media sosial? Nah, semuanya akan dijawab bersama psikolog, yaitu ada Mbak Ayunda Tiara. Halo Mbak Tiara. Halo Mbak Zahra. Hasil survei di Asian Parent menunjukkan bahwa ibu di Indonesia kini rata-rata menghabiskan 3 jam setiap hari untuk bermain media sosial. Gimana nih tanggapan Mbak Tiara akan hal tersebut? Kurang lebih menghabiskan waktu justru 5 jam sehari. 5 jam sehari? Yes, di media sosial. Jadi menarik karena apa? Karena memang seiring dengan banyaknya exposure, kemudian perkembangan teknologi, terus juga berbagai macam urusan kehidupan gitu ya. Mungkin yang sebelumnya dari offline gitu, kemudian sekarang bisa dialihkan ke online. Apalagi kemarin kan karena pandemi jadi kayak percepatan gitu kan. Jadinya banyak sekali hal-hal urusan hidup yang semuanya dipindahkan ke online. Jadi itu juga menjadi andil di mana mengapa dari hasil riset tersebut para ibu-ibu ini menghabiskan waktu kurang lebih 3-5 jam tadi di media sosial gitu. Tahu nggak sih alasannya ini kenapa? Karena apa gitu? Maksudnya ibu-ibu ini melakukan aktivitas di media sosial bahkan sampai 5 jam yang sekarang. Nah itu kenapa Mbak? Yang pasti mungkin kita bisa sepakat gitu ya bahwa media sosial ini sifatnya tuh cukup adiktif gitu. Karena apa? Karena kita bisa langsung mendapatkan timbal balik dari apa yang kita lakukan di media sosial. Kita posting foto, dapat likes, gitu kan. Kemudian kita posting story misalnya, dapat komentar-komentar gitu dari mungkin teman-teman gitu atau dari orang-orang terdekat seperti itu. Jadi memang feedback langsung yang didapatkan itu yang membuat kita, nggak hanya ibu-ibu ya sebenarnya ya, tapi juga para pengguna ini merasa oh ada reward nih yang didapatkan gitu, dan ini menyenangkan rasanya gitu. Sehingga ketika misalnya di kehidupan di luar media sosial, individu merasa bosan, kemudian merasa kurang tantangan atau justru merasa burnout dengan pekerjaan dan lain-lainnya gitu. Itu ketika datang ke media sosial itu bisa menjadi salah satu bentuk katarsis gitu, bentuk pengeluaran emosi, makanya bisa membuat mereka menjadi wah gitu, kayaknya media sosial ini jadi sanctuary gitu. Jadi suatu wadah ya untuk meluapkan ekspresi. Betul ya. Nah tapi kalau kita ngomongin ibu-ibu, di mata Mbak Tiara selaku psikolog ini, ibu-ibu zaman now ini seperti apa sih? Apakah ada perbedaan gitu sama ibu-ibu zaman dulu? Oh gitu. Kalau ibu-ibu zaman now yang jelas ya, melek teknologi. Exposure-nya banyak gitu. Dan dengan exposure yang banyak, itu sebenarnya bisa berpeluang menjadikan para ibu-ibu ini bisa jadi semakin lebih kreatif, kemudian juga bisa jadi semakin lebih cerdas memperoleh banyak informasi-informasi seputar kehidupan sehari-hari gitu kan. Bisa seperti itu jika dipergunakannya memang dengan baik gitu. Jika tidak? Kalau jika tidak dipergunakan dengan baik, mungkin ada hal-hal yang miss gitu ya, justru malah masuk ke platform-platform yang mungkin nggak produktif gitu.
atau yang justru jadinya menambah kecemasan diri, terus juga menambah ketidaknyamanan terhadap diri sendiri gitu. Itu akan membuat mungkin ibu-ibu jadi lebih tidak percaya diri, lebih menarik diri, kemudian juga bisa jadi para ibu-ibu ini menjadi lebih banyak gitu membandingkan antara diri sendirinya dengan kehidupan orang lain gitu, di mana bisa jadi jadinya ya nggak produktif ya? Gitu untuk keluarga. Jadi ada istilah iri gitu. Betul. Ya bagi ibu-ibu ini. Tapi sebenarnya faktor penyebab ibu-ibu sekarang kan berarti lebih rentan ya terprovokasi media sosial, karena ya tadi kan menggunakan media sosial itu bahkan 3-5 jam. Betul. Nah sebenarnya penyebabnya sendiri apa sih? Kenapa gitu ya ibu-ibu menjadi lebih rentan terprovokasi di media sosial? Sebenarnya terkait dengan rasa empatik sebenarnya, dan juga shared emotions kalau kita bahasanya. Jadi emosi-emosi atau perasaan-perasaan yang shared satu sama lain, yang rasanya tuh kita berbagi satu sama lain. Kamu sedih, aku juga sedih. Kamu marah, aku juga marah. Dan kebutuhan misalnya untuk fitting ke dalam suatu komunitas atau ke dalam suatu kelompok tertentu gitu. Dan itu kan sebenarnya kan basicnya manusia gitu kan, perlu untuk belong in some group gitu, jadi nggak merasa sendirian, merasa bagian dari suatu kelompok. Nah, kenapa ketika it comes to media sosial terkesannya jadi terprovokasi? Karena itu dia tadi kan, ketika misalnya ada berita-berita yang kok kayaknya bikin marah gitu, kemudian ditambah lagi dengan disebar kemana-mana gitu, nah itu bisa jadi membuat para ibu-ibu ini terkesannya jadi ikutan marah-marah juga gitu, jadi ikutan terprovokasi. Mungkin yang lagi rame belakangan yang tentang salah satu serial perselingkuhan yang lagi rame itu kan juga sebenarnya salah satu bukti gitu bahwa sebenarnya ada shared emotions di situ dan ada empati di situ kan, ada merasa satu sama lain kayaknya kita belong gitu, kayaknya kita harus bersama-sama nih sebagai satu ibu-ibu gitu. Berarti didasari akan adanya empati. Tapi hal tersebut memungkinkan nggak sih? Maksudnya ini bukan hanya ibu-ibu saja. Betul. Apalagi zaman now itu kan ya memang semuanya juga bermedia sosial. Mereka juga nonton apa yang konten telah perlihatkan gitu ya. Iya, betul. Tapi sebelum menunggu jawabannya nih bunda-bunda, pokoknya jangan kemana-mana karena nanti akan seru-seruan di segmen berikutnya, tetap di program Persembahan untuk Bunda. Selain itu, berhenti untuk menyebarkan berita yang belum kita pahami agar pesan hoaks tersebut terhenti. Kenali ciri berita hoaks dengan cara berikut. Umumnya, judul berita hoaks menyerang atau merendahkan individu atau kelompok. Informasi tidak dilengkapi sumber berita yang jelas maupun nama penulis. Pihak yang menerbitkan tidak jelas dan tidak bisa dipercaya. Dan untuk menghindari berita hoaks, bisa lakukan cara di bawah ini. Dapatkan informasi hanya dari kanal berita yang terpercaya. Pastikan berita yang dimuat benar adanya dengan cara membandingkan dengan kanal berita lain. Dan jangan langsung percaya terhadap suatu berita tanpa memahami isinya. Hidup bebas dari jebakan hoaks. Anda masih tetap setia di program Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zara Masid dan juga Tiara. Iya, nah tadi kita akan melanjutkan pertanyaan tadi nih ya. Apakah memang hanya ibu-ibu saja nih yang rentan atau merasakan empati untuk merasakan emosional dari suatu konten atau tayangan atau berita, ataukah semua orang kalangannya? Yang jelas adalah semua pengguna internet, semua pengguna media sosial itu rentan untuk yaitu dia tadi jadinya merasa terprovokasi, mungkin yang disebabkan oleh perasaan empati tadi gitu ya, atau perasaan untuk berbagi emosi satu sama lain gitu. Jadi nggak hanya ibu-ibu aja, tapi juga anak-anak muda gitu kan, bahkan kalau untuk anak-anak muda yang remaja gitu, mereka kan pada saat itu tuh identitas dirinya itu lagi berfokus pada aku itu adalah teman-temanku gitu. Jadi identitas dirinya itu sangat erat berkaitan dengan identitas peer group, identitas pertemanan yang sedang mereka alami gitu. Nah, jadi apa yang teman-temannya share,
apa yang teman-temannya sedang bahas tuh hasrat dia untuk gabung, hasrat dia untuk join, untuk membahas hal tersebut tuh besar gitu, dan itu juga menjadi salah satu kelompok rentan juga gitu. Tapi kalau kita ngomongin dampaknya ya, baik positif maupun negatif, bagi ibu-ibu yang terprovokasi ini seperti apa ya? Secara psikologi. Oke. Kalau untuk dampak positif gitu ya, kalau misalnya kita bicara tentang provokasi kan mungkin sudah jelas gitu ya bahwa provokasi itu bukanlah suatu hal yang positif gitu. Tapi ketika kita misalnya berbicara tentang dampak positif ketika para ibu-ibu ini bergabung di sosial media, kemudian merasa empatik, merasa ada shared connection gitu dengan para ibu-ibu lain, itu mereka kalau dipergunakan dengan benar, mereka akan bisa saling berbagi, jadinya merasa tidak sendiri gitu. Apalagi kalau misalnya di platform ibu-ibu tuh, terutama misalnya ibu-ibu baru gitu kan, rasanya sedih nih kok anaknya nempel terus ada ibu-ibu lain yang bilang, sabar Bu, tenang aja, saya juga. Itu kan membuat dia menjadi, oh iya ternyata aku nggak sendirian gitu. Terus akhirnya jadi bisa saling sharing tentang berbagai macam isu segala macam di kehidupan, baik itu misalnya keluarga, tentang anak, atau tentang juggling antara pekerjaan dengan mengasuh anak, seperti itu gitu. Tapi memang tidak bisa luput dari dampak negatifnya gitu ya Mbak Zahra ya. Karena dampak negatifnya mungkin gak cuma ibu-ibu aja yang merasakan ya, tapi kita juga kadang gitu ketika melihat, wah kok yang lain kayaknya hidupnya lebih enak ya, kok kayaknya hidupnya lebih mulus-mulus aja ya gitu. Kita lupa bahwa yang ditampilkan di media sosial itu bukanlah kehidupan sesuai dengan keseluruhan. realita. Betul sekali. Padahal itu kerap sekali membuat diri menjadi, kok kayaknya aku nggak segitunya ya, malah jadi ngerasa tidak percaya diri, merasa rendah diri gitu. Itu kalau misalnya ternyata tidak berdampak baik untuk diri kita. Nah, tapi kalau misalnya meningkatkan literasi di media sosial agar lebih memahami informasi dan tak tergiring opini yang mungkin disebabkan oleh buzzer. Misalnya apalagi mungkin di zaman politik sekarang, buzzer itu kan banyak berkeliaran untuk memprovokasi banyak orang, banyak kalangan. Nah ini gimana nih Mbak Tiara? Ya, yang pasti kita perlu perhatikan yang pertama adalah medianya. Media tersebut yang nge-share itu kredibel atau enggak gitu. Kemudian juga misalnya sumber beritanya dapatnya dari mana, anonim atau tidak gitu. Kemudian juga perlu ada teman diskusi juga, salah satu yang bisa juga kita lakukan untuk mencegah gitu ya, supaya kita bisa memperoleh sudut pandang yang setidaknya lebih kaya atau lebih objektif gitu. Nah, ciri-cirinya itu apa? Misalnya kan kita harus mencari tahu ya, misalnya yang kredibel itu seperti apa. Nah, ada nggak sih ciri-ciri khusus supaya bunda-bunda di rumah juga tahu nih seperti apa, yang supaya kita tidak terprovokasi atau bahkan tidak terpengaruh? Oke, biasanya adalah media-media yang mungkin sudah lama berkecimpung gitu ya di bidang media gitu, misalnya berita atau stasiun TV, atau misalnya juga artikel-artikel atau website-website yang memang berkecimpung di bidang itu. Misalnya ada website yang dia memang membicarakan tentang isu kesehatan mental, dan dia memang sudah punya platform di situ, sudah punya produk yang resmi di situ, maksudnya produk yang valid, yang legit gitu ya. Oh, dia pernah bikin camp misalnya buat orang-orang terkait dengan kesehatan mental, rajin membuat webinar dan sebagainya. Itu bisa menjadi salah satu mungkin pertanda bahwa media tersebut merupakan media yang kredibel, seperti itu. Itu jadi salah satu cirinya ya Bun ya. Jadi kita harus tahu dulu source-nya dari mana. Betul. Dan apakah media ini kredibel atau enggak, jangan langsung terprovokasi. Dan selain itu ya Mbak Tiara, kira-kira adakah faktor lain selain media sosial yang memicu ibu-ibu ini mudah terprovokasi, baik dari lingkungan sekitar atau bahkan mungkin circle-nya dari para ibu-ibu ini? Oke. Faktor-faktor gitu ya yang mungkin mempengaruhi seorang ibu tuh jadi lebih gampang terprovokasi selain dari atau media enggak. gitu. Oke. Yang pasti lingkungan sekitar gitu. Lingkungan sekitar, circle pertemanan, kemudian juga circle diskusi dari ibu-ibu tersebut gitu, ataupun keyakinan atau belief yang kurang lebih sama. Kadang ketika keyakinan atau beliefnya itu kurang lebih sama, akan lebih mudah untuk orang tersebut jadi lebih terprovokasi, seperti itu.
Waduh, seru banget nih bincang-bincang kita. Tapi nanti saya akan kulik kembali di segmen selanjutnya yang pastinya akan lebih seru. Jadi jangan kemana-mana karena pasti di sini kita seru banget untuk membahas bunda-bunda di rumah agar tidak terprovokasi. Salah satunya tadi kita harus benar-benar jeli memilih mana yang search yang tepat. Yes. Dan kemudian edukasi terkait dengan literasi media. Dan itu juga dilihat dari pertemanan juga. Dan tapi itu pertemanan ini mempengaruhi juga nggak sih? Maksudnya agar misalnya nih saya kan berteman nih sama Mbak Tiara. Terus saya mempunyai info akan suatu hal. Nah, Mbak Tiara akan memungkinkan nggak sih untuk terpengaruh sama saya? Sangat mungkin gitu, apalagi ketika ketika kita bicara tentang circle pertemanan itu kan berarti peer group. Biasanya ngobrolnya tuh udah cocok. Kenapa bisa cocok? Karena nilai yang di-share, nilai yang dimilikinya itu kurang lebih sama. Makanya sama-sama satu cocok. frekuensi ya? Iya, satu frekuensi. Jadi ketika dapat kabar dari yang satu sangat memungkinkan mempengaruhi orang yang satunya lagi. Sehingga penting juga untuk kita aware gitu kira-kira circle kita ini apakah dia bisa memberikan penilaian yang mungkin lebih objektif atau pandangan yang lebih beragam atau kaya terhadap suatu isu tertentu. Tapi kalau misalnya para ibu-ibu ini tidak sependapat gitu, nah terus bagaimana agar satu sama lain ini tidak terprovokasi? Apalagi kan kalau berteman ini kita satu frekuensi ya, kayak gitu. Betul. Ya, kita perlu sadari gitu bahwa perbedaan pendapat itu bukan untuk mencari siapa yang benar gitu, siapa yang benar, siapa yang salah, tapi untuk melihat, untuk mengetahui pandangan dari kamu bagaimana sih, pandangan dari aku bagaimana gitu. Justru untuk memperkaya pandangan kita. Mungkin itu mindset yang perlu sama-sama kita miliki. Itu bunda-bunda jadi perlu memahami ya, maksudnya jadi walaupun kita satu pertemanan, satu circle, berarti perlu adanya yang membentengi bahwa berita itu atau misalnya suatu hal itu kita supaya tidak terprovokasi atau tidak terpengaruh. Berarti kita nggak apa-apa dong misalnya kayak mengasih saran, Mbak Tiara kayaknya itu beritanya salah, harus mencari di media yang benar seperti itu. Justru paling baik seperti itu gitu, karena komunikasi yang sehat itu adalah Tapi tahan itu. dulu jawabannya, karena di segmen berikutnya saya akan kuli-kuli kembali terkait dengan ibu-ibu yang mudah terprovokasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Persembahan untuk Bunda.
Anda masih setia di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan program persembahan untuk Bunda, dan masih bersama saya Zara Masih dan juga Saya Tiara. Iya Mbak. Nah, tadi lanjut pertanyaan mengenai kerentanan dari terprovokasi. Jadi kan ibu-ibu zaman sekarang ini juga lebih rentan mengalami yang namanya kecemasan dari bermain sosial media. Nah, itu gimana tanggapan dari Mbak Tiara? Oke. Ya, di sini yang menarik adalah sebenarnya berbagai penelitian itu menunjukkan memang bahwa tingkat kecemasan digital itu berkembang sangat signifikan selama 5 tahun terakhir gitu. Jadi memang tadi balik lagi sebenarnya ya, tidak hanya ibu-ibu tapi juga orang-orang lainnya gitu. Karena apa? Karena kita lebih tereksposure oleh kehidupan orang lain, kita lebih tereksposure oleh kegiatan orang lain, kemudian kebiasaan orang lain yang mungkin sebenarnya tidak sesuai atau tidak pernah kita temui sebelumnya gitu. Karena kan maksudnya setiap orang kan biasanya tumbuh dengan lifestyle masing-masing, tumbuh dengan caranya masing-masing gitu. Nah, ketika semuanya terbuka secara luas, dampak positifnya kita jadi lebih bisa belajar, negatifnya itu dia tadi menghasilkan rasa-rasa insecure, cemas gitu, bahwa apa yang saya lakukan selama ini udah benar belum ya gitu. Yang saya lakukan selama ini apakah baik? Terus kok saya belum sampai sedia? Hal-hal yang seperti itu. Tapi penyebab kecemasan ini bisa didasari tidak sih dari faktor misalkan kayak ibu-ibu ini kan banyak yang mengeluarkan aktivitas mereka di media sosial, bahkan menjadi wadah untuk ekspresi mereka 3-5 jam ini karena mereka nggak ada aktivitas, di rumah aja, makanya mereka bermain gadget, bermain media sosial. Ada nggak sih Mbak? Mungkin bukan karena justru biasanya lebih karena burnout gitu, karena kan sebenarnya para ibu-ibu ini di rumah tuh sebenarnya banyak sekali gitu, kalau misalnya bilang kegiatannya tuh non-stop gitu ya. Kegiatan domestik, kemudian mengurus suami, kemudian jika ada pekerjaan juga mengurus pekerjaan gitu. Nah, kadang ketika rutinitas terlalu saling berkejar-kejaran gitu, saling beradu, kadang kan butuh gitu jadinya katarsis, kemudian tadi butuh tempat untuk penyaluran emosi, butuh tempat untuk bersenang-senang gitu dalam tanda kutip gitu. Yang paling gampang yang diakses ya dari handphone gitu kan. Kita nggak perlu keluar, cukup scrolling biasanya udah bisa bikin happy gitu. Biarpun itu dia tadi, kadang selain bikin happy juga bikin ada perasaan-perasaan yang lain. Makanya penting sekali untuk kita semua gitu ya, terutama mungkin untuk ibu-ibu di rumah juga, untuk lebih aware mengenai penggunaan dari media sosial ini. Tapi sebenarnya efek yang mereka dapatkan, misalnya ketika mereka meluapkan emosi, bahkan cerita soal permasalahan keluarga pun tertuang di media sosial. Nah, apakah mereka dapat benefit gitu dari setelah memposting atau setelah mereka cerita di media sosial mereka, oh I'm happy with that gitu? Mungkin terkait dengan instant reward yang tadi sudah saya sampaikan di awal gitu, bahwa terlepas dari reaksi positif atau negatif, but you got that reaction gitu. Dan maksudnya ketika orang berusaha sharing sesuatu, itu kan bisa dibilang pasti ada reward yang diharapkan gitu, yaitu reaction itu gitu. Feedback dari orang-orang sekitar. Iya, betul sekali, feedback gitu. Jadi mungkin itu dia tadi, kembali lagi ke value masing-masing. Ketika misalnya kita melihat kok orang itu terlalu overshare ya gitu, kemudian emang bakalan kayak gimana sih? Nah, mungkin untuk mereka ada hal benefit yang dia dapatkan yang kita nggak tahu gitu. Tapi memang kalau kita bicara tentang idealnya, memang sebaiknya tidak dilakukan tuh overshare seperti itu gitu. Karena itu dia tadi, dunia digital itu luas, tanpa batas, kita nggak tahu apa yang kita share itu nantinya akan kemana gitu. Sehingga perlu sekali gitu untuk kita, itu dia tadi balik lagi aware apa yang kita posting, apa yang kita share, yang harapannya supaya tidak membahayakan ke diri kita sendiri maupun orang terdekat kita. Iya, terkait bahaya ya bunda-bunda ini juga harus hati-hati karena terlalu overreaction ini jejak digitalnya juga pasti akan ada. Dan orang biasanya akan mencari-cari masalah. Nah, gimana caranya supaya kita nih sebagai bunda-bunda di rumah agar tidak mengalami yang namanya overreaction di media sosial kita sendiri? Oke, yang pasti adalah
kita perlu membatasi diri kita untuk penggunaan media sosial. Maksudnya membatasi itu seperti apa gitu ya? Maksudnya adalah sebenarnya kurang lebih sama gitu kan. Di setiap aspek kehidupan itu kita perlu ada batasan tertentu gitu. Nggak bisa sembarangan gitu kan. Termasuk juga di media sosial. Apa yang bisa kita batasi? Misalnya durasi penggunaan. Kemudian akun-akun yang kita follow. Kalau misalnya memang akunnya udah nggak sparks joy lagi, kita udah terlalu kesel, kok banyak sharing yang nggak, unfollow atau block misalnya seperti itu. Atau follow akun-akun yang menurut kita berfaedah untuk kita gitu. Akun edukasi lah dan sebagainya gitu. Atau sekedar akun yang happy-happy humor gitu, itu juga boleh banget gitu kan. Kemudian juga sharing gitu dengan misalnya dengan pasangan atau dengan anggota keluarga terdekat tentang isu-isu yang kita dapatkan, yang kita lihat di media sosial gitu. Jadi harapannya apa? Supaya kita bisa lebih dapat nih pandangan kalau menurut kamu kayak gimana gitu. Jadi sharingnya juga bukan untuk tahu nggak gitu. Tapi sharingnya tuh memang untuk mendapatkan, niat awalnya tuh udah kita set untuk mendapatkan pandangan yang lebih kaya. Jadi kalau menurut kamu gimana? Aku tadi baca katanya begini gitu. Jadi harapannya supaya itu dia tadi pandangannya lebih kaya dan lebih banyak, lebih untuk bijak menggunakan sosial media. Tapi kan kalau kita melihat di zaman yang sekarang ya akan sulit gitu. Apalagi mungkin mereka keingintahuannya lebih banyak. Untuk memfollow sesuatu. Bahkan misalnya udah di-unfollow tapi mereka mencari tahu nih di feed-nya infonya seperti apa dan mereka saling berbalas komentar. Nah itu untuk mengurangi itu apakah memang memerlukan aktivitas tertentukah atau bagaimana Mbak? Tadi sebenarnya ini kembali lagi ke poin yang batasi penggunaan tersebut gitu ya. Nah, membatasi penggunaan media sosial ini tadi bisa dengan seperti yang di insight sama Mbak Zahra gitu kan, seperti bisa melakukan kegiatan lain gitu, atau dengan sepenuhnya aware perasaan kita pada saat kita memutuskan untuk bersosial media. Kasarannya kalau misalnya kita sedang merasa down atau kita sedang merasa insecure, lebih baik dihapus aja deh mungkin ya aplikasi media sosialnya supaya tidak menyebabkan yang enggak gitu yang membuat kita jadi makin down atau justru membuat kita jadi overshare hal-hal yang seharusnya tidak perlu di-share gitu. Aduh, seru banget nih Bun. Nah, selanjutnya situasi akhir hari ini kan mengenai informasi di media sosial ini cenderung menyudutkan pihak tertentu dan terkesan memecah persatuan dan rasa persaudaraan di antara anak bangsa. Dan sebagai seorang ibu, khususnya bunda-bunda, gimana sih kita membentengi diri dan keluarga untuk tidak mudah terprovokasi? Yang paling penting gitu ya untuk mengajarkan ke anak-anak kita mungkin ya, dan juga diskusi sama maksudnya sepakat juga gitu dengan pasangan kita, ialah mengajarkan toleransi dan literasi digital. Gitu. Nah, toleransi ini apa? Toleransi ini sejauh mana dia bisa menerima hal-hal yang berbeda di luar dirinya, dan literasi digital itu bicara tentang sejauh mana dia bisa menggunakan media sosial, menggunakan teknologi, menggunakan internet, menggunakan area digital itu dengan bijak dan baik. Bijak yang baik ya. Tapi bagaimana sih peran pemerintah agar ibu-ibu atau calon ibu di Indonesia nih yang lagi nonton saat ini tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang beredar saat ini. Apalagi kalau lagi ada yang happening langsung share, ada yang happening langsung share dan mudah terprovokasi bahkan ikut meluapkan ekspresi di media sosial. Kalau terkait dengan apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah gitu ya, sebenarnya bisa dibilang basic yaitu edukasi gitu. Itu udah basic sekali gitu, edukasi. Nah, edukasinya ini kemana? Ke berbagai lapisan, misalnya edukasi melalui pihak sekolah, edukasi melalui lembaga-lembaga layanan masyarakat, entah itu misalnya puskesmas atau misalnya PAUD dan sebagainya gitu. Jadi di situ mungkin pemerintah bisa memberikan perannya, tapi tetap harus kembali lagi ke diri kita sendiri, karena perkembangan digital itu kan cepat sekali gitu. Cepat sekali. Kita nggak bisa menunggu pihak lain untuk melakukan hal supaya kita nggak gampang terprovokasi. Tentu datangnya harus dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri dan dari pihak internal yaitu keluarga. Yes, betul sekali.
Iya, ternyata enggak, ternyata masih banyak yang harus dikulik, tapi ternyata kita udah di penghujung akhir acara ya, sudah 30 menit kita berbincang-bincang dan para bunda-bunda di rumah juga jangan lupa ya untuk memberikan edukasi sedari kecil, yaitu literasi medianya ditingkatkan lagi agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu, baik dari circle pertemanan ataupun dari media sosial. Nah, saya Zara Masid dan juga Saya Ayunda Tiara. kami pamit undur diri, jangan lupa saksikan terus program persembahan untuk Bunda yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye-bye.